Hari ini, survei Litbang Kompas merilis elektabilitas calon pemimpin daerah Jawa Tengah 2024, yaitu Andika Perkasa dan Hendra Prihadi, juga Ahmad Lutfi dan Tas Yassin. Dari jajak pendapat yang dilakukan pada 15 hingga 20 Oktober 2024 kemarin, 28,8% koresponden menyatakan dukungan pada paslon Andika Perkasa dan Hendra Prihadi. Kemudian, dengan angka yang tak terpaut jauh, sebanyak 28,1% koresponden memilih paslon Ahmad Lutfi dan Tas Yassin Maimun. Sementara, 43,1% koresponden masih belum menentukan pilihan atau tidak menjawab. Angka pemilih yang masih belum menentukan terbilang cukup tinggi hingga 43,1%. Menurut peneliti Litbang Kompas, Vincentius Gitiarko, persaingan kedua paslon sangat sengit. Menunjukkan angka kebimbangan atau undecided voters yang masih tinggi itu menunjukkan bahwa di satu sisi karena kebetulan ada dua kandidat ya, kedua kandidat ini sebenarnya sama-sama kuat gitu, sama-sama kuat, sama-sama menarik, sama-sama dalam tanda kutip menurut calon pemilih mungkin layak untuk dipilih begitu. Nah, artinya dalam situasi seperti ini memang masyarakat dalam posisi menunggu dan melihat lagi mana sebenarnya yang akan dipilih gitu. Mungkin saja sebenarnya dari angka 43,1% ini sudah ada dalam hati masyarakat atau calon pemilih itu, oh aku ingin mengarahkan pilihannya ke calon ini gitu. Tapi belum bisa mengatakan saat ini, masih menunggu proses politik ini berjalan ke depan. Sementara untuk usia pemilih kedua paslon, survei Litbang Kompas juga melakukan jajak pendapat berdasarkan generasi atau usia. Litbang Kompas kemudian membagi ke dalam beberapa generasi mulai dari baby boomer hingga Gen Z. Pada kelompok generasi ini yang memilih paslon Andika Hendra Prihadi mencapai 22,7%. Angka yang sama, 22,7% pemilih lainnya memilih paslon Lutfi Yassin. Sisanya sebesar 54,6% belum menentukan pilihan atau tidak menjawab. Kemudian berdasarkan generasi Z, yakni pemilih berusia di bawah 28 tahun, dari kelompok generasi ini yang memilih paslon Andika Hendra mencapai 36,2%. Kemudian 25,5% memilih paslon Lutfi Yassin. Sisanya sebesar 38,3% belum menentukan pilihan atau tidak menjawab. Masyarakat khususnya warga Jawa Tengah pun menanti bagaimana debat kedua dari calon pemimpin Jawa Tengah ini yang nantinya menjadi keyakinan para pemilih untuk menentukan pilihannya. Tim Liputan, Kompas TV. Hasil survei Litbang Kompas untuk pemilihan kepala daerah Jawa Tengah 2024 menunjukkan pasangan Andika Perkasa Hendra Prihadi unggul tipis dari Ahmad Lutfi Tas Yassin, meskipun pemilih yang masih belum menentukan pilihannya juga seiring tinggi hingga 43,1%. Lalu bagaimana strategi kedua paslon merebut suara para undecided voters atau yang belum memutuskan? Dan apa analisanya dari hasil survei Litbang Kompas untuk calon pemimpin di Jawa Tengah? Kita ulas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan virtual. Ada Direktorat Juru Bicara Tim 9 Andika Perkasa Hendra Prihadi, Bung Theo Rudi, Tim Pakar Ahmad Lutfi Tas Yassin Zulkifli Gayo, dan analis politik Universitas Paramadina yang juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi Mas Freddy. Selamat pagi Mas Freddy. Ya, saya ke Mas Theo dulu deh kalau gitu. Ya. Ini hasil survei Andika Hendi menang tipis. Yang akan digenjot khususnya untuk undecided voters yang masih tinggi jumlahnya, ada 43,1% ini. Apa saja kiat-kiatnya untuk mengenjot para undecided voters ini suaranya? Kalau untuk yang kami lakukan adalah sampai dengan hari ini adalah kita melakukan safari politik menuju ke berkeliling untuk Jawa Tengah, lebih mengenalkan karena memang starting dari Andika Hendi ini sedikit terlambat dibanding Ahmad Lutfi yang sudah berkampanye terlebih dahulu atau memasang baliho-baliho sewaktu beliau menjabat. Jadi dengan selisih yang seperti ini merupakan sebuah apresiasi yang luar biasa dari masyarakat Jawa Tengah. Ternyata masyarakat Jawa Tengah itu merindukan sesosok Andika Hendi yang mampu membuat Jawa Tengah menjadi semakin hebat dan semakin perkasa. Oke. Artinya dengan hasil ini Anda menganggap bahwa ya sudah cukup bisa menandingi begitu ya, mengingat Pak Lutfi dan Gus Tas Yassin ini sudah lebih dulu punya nama lah di Jawa Tengah begitu kira-kira ya, Mas Theo ya? Betul. Ya betul. Jadi ketokohan dan dari karakter yang kuat dari seorang Andika dan Hendi ini ternyata sangat luar biasa disambut oleh masyarakat Jawa Tengah.
dan komitmen-komitmen yang dilakukan oleh Andika Hendy dalam membangun demokrasi dan juga membangun masyarakat Jawa Tengah ini sangat ditunggu oleh masyarakat Jawa Tengah. Oke, tapi yang harus diperhatikan juga kalau survei itu kan ada margin of error. Seperti yang ditulis di harian Kompas halaman 1 juga nih Bung Theo. Unggul tipis dari Lutfi, tapi dalam margin of error. Margin of errornya juga lumayan tinggi. Ini yang juga harus diwaspadai. Belum tentu juga hasil ini dalam realitanya memang bisa menandingi benar-benar. Bisa saja di bawah itu begitu kira-kira. Bagaimana Anda menyikapi margin of error dari survei Litbang Kompas ini? Memang kalau untuk dalam hasil survei bukan merupakan hal yang faktor utama menjadikan kita menjadi terbawa dalam suasana kemenangan. Tapi setidaknya dari survei yang sudah ada sekarang ini, itu sudah memberikan energi positif bahwa memang tren dari Andika Hendy untuk masyarakat Jawa Tengah ini elektabilitasnya dan penerimaan masyarakat Jawa Tengah terhadap Andika Hendy semakin bertambahnya hari, semakin kuat. Dan ketokohan dari Andika Hendy ini saya rasa itu akan membuat masyarakat Jawa Tengah juga semakin berminat untuk memilih atau menjadikan Andika Hendy sebagai pilihan di tanggal 27 November nanti. Oke, selanjutnya ke Mas Zul nih kalau gitu. Mas Zul, kalau tadi dikatakan Bung Theo ya bahwa ya pasangan Lutfi Tasyasin ini sebenarnya sudah lebih dulu untuk mensosialisasikan diri kepada masyarakat Jawa Tengah bahkan sebelum masa kampanye Pilkada Jawa Tengah dimulai. Tapi kok hasilnya ya nggak jauh begitu, tidak terlalu jauh gapnya atau jaraknya dengan pasangan nomor urut 1. Apa yang harus Anda sikapi dengan fenomena ini atau keadaan seperti ini, Bung Zul? Ya, betul Mas Theo. Jadi saat ini memang karena kondisinya kan masyarakat ini agak sedikit jenuh ya dengan pemilu karena barusan kita menghadapi Pilpres, kemudian Pileg, kemudian ini ditambah Pilkada, ini adalah menjadi salah satu. Ya, memang betul, memang pasangan Ahmad Lutfi dan Tasyasin atau 02 ini lebih awal karena memang lebih menguasai lapangan, sekali lagi lebih merakyat, lebih tahu dengan kondisi Jawa Tengah. Dengan apa? Karena Tasyasin sendiri sudah 5 tahun menjadi wakil gubernur, tentu otomatis 35 kabupaten kota itu sudah sudah paham gitu loh apa permasalahannya. Kemudian yang kedua, strategi yang sedang kita lakukan adalah tetap melakukan safari-safari kepada masyarakat, kemudian ketemu masyarakat, ketemu tokoh-tokoh untuk belanja masalah yang akan diselesaikan nanti oleh masyarakat. Saya kira Bung Theo, dari 43,1% undecided voters ini yang cukup tinggi, saya kira ini adalah menunggu program-program dari masing-masing calon. Nah, di debat pertama kemarin itu sudah kita lihat siapa calon yang memahami permasalahan Jawa Tengah dan mengangkat isu-isu yang penting di Jawa Tengah. Ini adalah menjadi salah satu. Nanti mungkin di debat kedua itu akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terus memilih 02. Ini menjadi salah satu. Kemudian yang kedua, Jawa Tengah ini menunggu kepemimpinan yang merakyat. Itu sudah dari sejarah-sejarah sebelumnya, misal dari Pak Bibit, kemudian Mas Ganjar, itu adalah yang dekat dengan masyarakat. Saya kira kalau dari beberapa tokoh-tokoh yang muncul itu antara Pak Andika dengan dengan Pak Lutfi, kemudian Mas Hendy dengan Tasyasin, ini sudah kelihatan auranya. Setiap turun ke masyarakat Pak Lutfi dan Tasyasin itu selalu disambut baik oleh masyarakat. Ini menjadi salah satu. Kalau terkait dengan hasil survei Litbang Kompas ini, memang kami menyikapi ini adalah menjadi salah satu motivasi penggiat bagi semua elemen pemenangan untuk terus bergerak, untuk terus menggenjot sisi-sisi mana yang perlu ditingkatkan partisipasinya. Yang perlu diingat memang pada saat ini itu pemenangnya masih yang belum menentukan pilihan, yaitu 43,1%. Itulah yang kita rebut bersama. Saya rasa masyarakat Jawa Tengah ini semuanya concern menunggu gagasan apa yang disampaikan oleh paslon untuk menentukan pilihannya. Ini adalah menjadi salah satu hal yang paling penting menurut saya yang perlu kita garis bawahi. Baik, Bung Zul, tapi begini, Anda mengatakan tadi memang hasil ini karena masyarakat juga masih jenuh dengan pemilu, karena di tahun yang sama
kita juga pernah mengalami atau melaksanakan pilpres dan juga pileg begitu ya. Kira-kira ini kejenuhan yang dimaksud oleh Bung Zul. Tapi begini, bukankah peta politiknya berbeda? Pilkada dengan pilpres yang skalanya nasional, dan bukankah pasangan Anda juga sudah lebih dulu bersosialisasi dengan masyarakat? Seharusnya ya itu yang bisa dimanfaatkan untuk menggerek elektoral di Jawa Tengah, Bung Zul. Ya, betul Bung Teo. Jadi makanya kami sampaikan, kalau nanti mungkin Bang Umam bisa menyampaikan, kalau dari sisi popularitas itu pasangan 02 itu jauh lebih unggul dibanding dengan dengan 01. Tapi kalau dari sisi elektabilitas itu salah satu. Makanya pemenangnya saat ini adalah yang belum menentukan pilihan 43,1. Karena sekali lagi ini ada perbedaan tingkat kejenuhan masyarakat, itu ada perbedaan antara karakteristik pilpres dan pileg. Ini ada perbedaan. Kalau di dalam pilkada ini yang dilihat adalah siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat. Ini adalah menjadi salah satu kata kunci. Hingga kemarin di debat pertama sudah kita lihat bahwa siapa yang lebih real, siapa yang lebih concern terkait dengan menyelesaikan masyarakat, misal terkait dengan pelayanan. Kemarin sudah disampaikan masing-masing paslon, ini adalah menjadi salah satu modal dasar dari 02 itu, bahwa gagasannya adalah concern kepada menyelesaikan permasalahan masyarakat Jawa Tengah. Mungkin itu Bung Teo. Jadi kalau terkait dengan ada perbedaannya, karakteristik perbedaan itu, ini menjadi salah satu. Saya kira dari pengamat nanti Bang Umam mungkin bisa menjelaskan bagaimana tingkat kejenuhan masyarakat itu terkait dengan menunggu ini. Saya kira 43,1% ini adalah menunggu siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan, siapa yang lebih merakyat, siapa yang ini. Dan itulah yang menjadi salah satu, bukan lagi kita angkat isu-isu lain, tapi isu adalah bagaimana menyelesaikan masyarakat, siapa yang lebih real gagasannya. Mungkin itu Bung. Ya, seorang Ahmad Lutfi adalah tokoh Jawa Tengah karena sebelumnya juga merupakan atau menjabat sebagai Kapolda di Jawa Tengah, pun juga dengan Taj Yassin begitu yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah. Ini dua sosok yang seharusnya memang sudah bisa menggenjot elektabilitasnya lebih dulu, tetapi pada kenyataannya sekarang disaingi langsung oleh Andika Perkasa, seorang tokoh nasional yang mungkin tidak spesifik sering berinteraksi dengan masyarakat Jawa Tengah begitu ya. Apa yang bisa Anda analisis Mas Umam dengan tipisnya hasil survei Litbang Kompas ini? Ya, Mas Reddy, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa angka elektabilitas antara Pak Lutfi dan juga Pak Andika, pasangan kedua paslon tersebut, berada di angka yang sama. Dan dalam konteks tertentu ini adalah survei itu adalah sifatnya snapshot pada momentum ruang waktu tertentu. Dan kalau misal kita cermati dari pengambilan data survei Litbang Kompas ini dilakukan tanggal 15 sampai tanggal 20 Oktober. Di poin pertama, memang hal ini menunjukkan ada stagnasi elektabilitas. Dan stagnasi ini disebabkan menjadi bagian dari kecenderungan terjadinya polarisasi pemilih, di mana dalam persaingan head to head seperti yang terjadi di Jawa Tengah, kan pemilih biasanya terpolarisasi antara dua kandidat, membuat pemilih harus menentukan pilihan secara jelas di antara dua opsi. Nah, hal ini seringkali menyebabkan tingkat dukungan menjadi lebih merata, terutama jika kedua pasangan calon memiliki basis massa atau pengikut yang juga sama-sama kuat. Kita tahu Pak Lutfi didukung oleh kekuatan politik besar, hampir merata, praktis sekitar 75% kekuatan partai politik menyokong Pak Lutfi, sementara Pak Andika memang didukung hanya 25%, tetapi 25% PDIP itu adalah kekuatan yang dalam konteks pilkada yang lalu dia menguasai 28 dari 32 atau 35 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Nah, situasi ini yang kemudian membuatnya cukup berimbang. Betul bahwa sosialisasi termasuk juga tadi debat pertama dilakukan pada 30 Oktober 2024 yang lalu, seharusnya memang mempengaruhi persepsi, cara pandang, dan juga preferensi politik dari basis pemilih masing-masing. Tetapi sekali lagi dari sisi timeline, pengambilan data ini dilakukan
maksimal 20 Oktober. Artinya dia belum memotret secara utuh situasi dinamika di akar rumput di Jawa Tengah pada momentum pasca debat. Kalau misal kemudian nanti ada debat kedua dan kemudian nanti dilakukan survei yang kedua misalnya, maka itu akan menunjukkan angka yang jauh lebih valid, menunjukkan bagaimana dinamika massa yang selama ini terpolarisasi dalam dua kekuatan head to head itu, sehingga kemudian distribusi dukungan yang seimbang saya yakin akan mengalami shifting, akan mengalami pergeseran, dan 43,1% tadi akan mengalami pencairan pada konteks tertentu, sehingga kemudian preferensinya akan jauh lebih predictable dalam konteks seminggu, 2 minggu ke depan. Mas Freddy. Sebelum saya tanya soal undecided voters atau pemilih mengambang yang belum menentukan pilihannya, saya tertarik dengan pernyataan Anda tadi Mas Umam, bahwa peta dukungan partai politik ini besar terhadap Ahmad Lutfi dan Tas Yassin. Ini sebagian besar sudah partai politik yang ada di Jawa Tengah yang memiliki kursi berada di sana. Sedangkan PD Perjuangan 25% mendukung Andika Perkasa dan pasangannya. Nah, kalau Hendrar Prihadi, nah kalau begitu ini PD Perjuangan meskipun saat ini dikepung oleh partai politik di Jawa Tengah untuk mendukung mengarahkan dukungan di Pilkada Jawa Tengah, artinya posisi PD Perjuangan di Jawa Tengah masih kuat, begitu Mas Umam? Iya, PDIP Perjuangan dalam konteks ini di Jawa Tengah memang berada dalam satu posisi yang cukup menantang ya. Karena ini adalah momentum barangkali tampaknya pertama kalinya dalam kontestasi pilkada di Jawa Tengah, di mana PDIP dikeroyok oleh berbagai kekuatan politik. Kalau misal selama ini PDIP menang cukup signifikan ya dalam kontestasi pilkada di Jawa Tengah, maka situasi hari ini mengharuskan PDIP harus bekerja keras. Dalam konteks akar politiknya memang PDIP cukup kuat, tetapi juga di saat yang sama situasinya saat ini harus diantisipasi karena 75% partai-partai politik pendukung Pak Yassin dan juga Pak Lutfi, tetapi juga di saat yang sama basis elemen kekuatan yang selama ini kemudian memperkuat, mendominasi kemenangan pilkada di Jawa Tengah dengan komposisi nasionalis santri itu lebih tergambar di Lutfi dan juga Tas Yassin. Dan ini disinyalir misalnya dukungan dari sejumlah elemen jaringan Nahdlatul Ulama, kemudian basis pesantren dan lain sebagainya, cukup banyak kemudian tergarap misalnya di Lutfi dan juga Tas Yassin. Meskipun dalam konteks elektoral berdasarkan pada hasil survei ini belum tergambar secara signifikan bagaimana kemudian shiftingnya. Artinya bahwa masing-masing memiliki akar yang cukup kuat dan hati-hati bahwa optimisme itu tidak bisa kemudian dihentikan di tengah jalan. Dia harus dieksekusi dengan langkah-langkah yang betul-betul meyakinkan, sehingga kemudian swing voters dalam konteks ini 43,1% itu bisa diamankan. Karena seringkali dalam persaingan head to head, pemilih itu belum memiliki preferensi yang jelas. Dan kalau misal kemudian ada intervensi bentuk narasi, argumen, termasuk pada hal-hal yang sifatnya agak sensitif, melibatkan money politics misalnya, di akhir-akhir menjelang pemilihan, maka hal itu berpotensi kemudian mengubah arah swing voters ke depan. Nah ini yang kemudian perlu diantisipasi oleh masing-masing elemen kekuatan, sehingga kemudian hasil survei betul-betul kemudian bisa menjadi alat deteksi yang valid, yang solid menjelang pemilihan nanti. Oke. Kembali ke Bung Theo. Bung Theo, berbicara undecided voters, pemilih yang belum menentukan, kekuatan sosok, karakter, dan latar belakang membentuk elektabilitas pasangan calon di Jawa Tengah ini di tengah kondisi mayoritas pemilih yang masih menimbang-nimbang sangat penting untuk diperhatikan. Nah, dari beberapa faktor tadi, kekuatan sosok, karakter, dan latar belakang dari pasangan calon masing-masing, ini juga harus hati-hati karena memang pasangan Lutfi Tas Yassin ini sudah lebih dulu dalam tanda kutip menguasai Jawa Tengah. Dengan posisi demikian, mana yang lebih dulu harus dioptimalkan menurut Anda dari beberapa faktor yang saya sebutkan tadi, Bung Theo? Kalau untuk dioptimalkan, otomatis yang kita optimalkan adalah turun ke lapangan, menuju kepada masyarakat, bersentuhan langsung kepada masyarakat, mengenal lebih dekat dan menunjukkan sosok Andika Hendi seperti apa. Tapi yang perlu kita ketahui juga, swing voters yang ada sekarang ini sebenarnya juga bisa diklasifikasi juga.
kenapa mereka tidak menunjukkan pilihan yang sudah mereka tanamkan di hati mereka atau yang akan mereka pilih. Mungkin saja hal yang dilakukan adalah mereka memang sudah mau memilih, tapi mereka tidak mau menunjukkan pilihannya karena takut ada under pressure, ada tekanan-tekanan hal yang lain yang seperti yang sudah dialami di pemilu yang kemarin sudah berlalu, seperti yang sekarang ada. Karena kan kemungkinan dalam tekanan-tekanan politik yang sekarang ada itu semakin masif juga, dan sudah ada terbukti juga kemarin sudah ditemukan dikumpulkannya kades-kades dan lain sebagainya. Artinya swing voters ini belum tentu juga belum ada pemilihnya atau belum ada yang pilihan yang akan dituju, tetapi memang sengaja karena itu tadi faktor-faktor yang mungkin kita tidak bisa ungkapkan secara vulgar seperti itu. Oke, satu hal lagi yang perlu diwaspadai, keberadaan sosok Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang saat ini sudah berdomisili di Solo, Jawa Tengah, dan sepertinya punya kekuatan juga untuk mengonsolidasikan baik itu relawan maupun juga partai-partai politik yang mendukung lawan dari Pak Andika, Pak Lutfi dan Tas Yassin. Apa komentar Anda soal Jokowi efek ini yang sekarang ada di Jawa Tengah? Bung Theo. Kalau masalah Jokowi efek, saya rasa masyarakat Jawa Tengah itu sangat cerdas dan cukup cerdas untuk bisa memilah mana merupakan pilihan yang tepat untuk memimpin Jakarta dari sebuah Jokowi efek. Karena belum tentu Jokowi bukan seperti Lutfi atau Lutfi seperti Jokowi. Dan lebih penting lagi, pemerintahan dari Pak Prabowo sekarang sudah sangat luar biasa. Beliau sudah mengatakan dan menggunakan statementnya bahwa beliau tidak akan cawe-cawe dan ikut campur. Artinya bahwa jaminan pemerintah untuk menjadikan demokrasi ini lebih baik tanpa adanya efek-efek yang lain ini akan memberikan efek yang luar biasa juga untuk Andika dan Hendy. Jadi sebuah pertandingan yang fair dengan menunjukkan sebuah karakter dan kepemimpinan yang tepat untuk Jawa Tengah karena masyarakat Jawa Tengah sudah cerdas. Tapi saya juga tidak akan melupakan untuk Bung Zul nih saya pertanyakan. Saya tidak akan melupakan juga ada andil Megawati efek, PDIP efek di Jawa Tengah sebagai kandang banteng. Sejauh ini konsolidasi partai menghadapi Pilkada Jawa Tengah di tengah posisi Ahmad Lutfi, Tas Yassin bertarung di kandang banteng, Bung Zul. Ya. Baik, Mas Tio. Jadi Mas Tio, kita kalau melihat itu, jadi adanya ikut beberapa tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh besar yang mendukung ini adalah bentuk kecintaannya kepada Jawa Tengah. Ini menurut saya menjadi salah satu narasi-narasi yang harus kita gaungkan. Karena apapun ceritanya, pesta demokrasi itu adalah pesta untuk menjunjung kedaulatan rakyat. Ini yang paling penting. Jadi ikutnya Bu Mega, ikutnya Pak Jokowi, ikutnya Pak Prabowo dan lain sebagainya, tokoh-tokoh besar ini adalah bentuk kecintaannya kepada demokrasi kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Jawa Tengah ini masyarakatnya sudah cerdas. Saya sepakat tadi sama Bung Theo itu bahwa mengatakan bahwa masyarakat Jawa Tengah itu sudah cerdas. Sehingga atas dasar itulah kita lihat siapa kepemimpinan yang calon dua ini antara Mas Andika dengan Pak Lutfi, ini siapa yang lebih bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat. Saya kira ini narasi-narasi yang paling penting. Siapa yang lebih merakyat, siapa yang mengerti persoalan Jawa Tengah, kemudian solusi-solusi yang disampaikan. Kemarin di debat pertama tadi Bung Umam sudah menyampaikan bahwa berbeda hal ketika setelah debat itu kita melihat hasil surveinya, karena kebetulan memang yang Kompas ini sebelum debat ya, karena sampai dengan 20 dia mengambil respon ini menjadi salah satu. Setelah debat, karena debat itu adalah menjadi salah satu panggung yang disediakan dan legal oleh pemerintah, oleh penyelenggara pemilu untuk menyampaikan ide dan gagasan secara terbuka yang bisa komparatif antara paslon 1 dengan paslon 2. Masyarakat saya kira hari ini sudah tahu. Kalau tadi disampaikan bahwa tentu ada freezer dan lain sebagainya. Saya kira nggak ada, karena di demokrasi itu adalah menjunjung kedaulatan rakyat. Siapa sih yang mau memfreezer itu adalah menjadi salah satu yang perlu kita pahami bersama. Ya, tadi yang disampaikan oleh Bung Theo, takut untuk menyampaikan pandangan dan lain sebagainya. Ini pesta demokrasi. Pesta yang gembira kita untuk menjunjung tinggi demokrasi ini adalah menjadi salah satu hal yang paling penting. Saya kira untuk penguat-penguat besar masyarakat Jawa Tengah yang sudah cerdas untuk menentukan pilihannya, tinggal dia menyampaikan siapa yang gagasannya lebih mengena di hati masyarakat,
untuk mengambil hati masyarakat. 43,1 itu tidak sedikit. Makanya di antara dua paslon ini belum ada yang menang. Yang menang itu masih yang belum menentukan pilihan. Itu Bung Tio yang harus kita pahami bersama. Jadi Betul. apapun ceritanya kita harus menggiring bagaimana pemilih ini adalah pemilu pilkada 27 November ini adalah pilkada yang menentukan pilihan yang lebih berpengalaman, yang mengerti permasalahan dan tahu solusinya bagaimana menyelesaikannya. Itu menurut saya Bung Tio yang perlu menjadi garis bawah kita. Ini adalah kedaulatan rakyat. Mungkin itu. Oke. Setelah jeda saya akan bertanya ke Mas Umam juga ini. Kalau tadi saya sudah menanyakan soal Jokowi effect, PDIP effect atau Megawati effect itu ya di Pilkada Jawa Tengah. Apakah ini artinya romansa kebersamaan antara Jokowi dan PDI Perjuangan yang sudah tidak romantis lagi ini makin akan meruncing di Pilkada Jawa Tengah? Saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Seiring dengan dirilisnya survei Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa ketatnya persaingan di Pilkada Jawa Tengah antara pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2, saya tadi juga menyinggung soal Jokowi effect dan juga PDI Perjuangan effect di Jawa Tengah. Ini yang dua entitas yang kita tidak bisa lupakan dan sama-sama punya kekuatan tersendiri di Jawa Tengah. Saya tanya ke Mas Umam, apakah betul pertarungan di Jawa Tengah ini, Pilkada Jawa Tengah ini masih dihadapkan pada sosok Jokowi dan Megawati sebagai orang nomor 1 di PDI Perjuangan, Mas Umam? Ya, bagaimanapun juga dua tokoh itu memberikan impact yang cukup signifikan ya, karena bagaimanapun Jawa Tengah adalah kandang banteng, dan dalam sejarah pilkada nasional PDIP hampir tidak pernah tumbang di Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu saya yakin juga PDIP akan melakukan perlawanan semaksimal mungkin, dan kalau misal kemudian saat ini terjadi intra-elit konflik di dalam sel-sel kekuatan yang dulu juga menjadi satu dengan PDIP, dalam konteks ini adalah Pak Jokowi misalnya, yang seolah kemudian menyeberang berada di luar PDIP, ya ini bisa menjadi sebuah titik kulminasi yang cukup signifikan bagaimana benturan dua kekuatan tersebut. Karena Pak Jokowi sendiri juga posisi saat ini adalah pulang kampung ke Solo di Sukoharjo, rumah yang dipersiapkan. Tetapi kemudian keberadaan beliau di Jawa Tengah tentu akan memberikan pesan sekaligus juga energi kekuatan yang signifikan kepada paslon yang didukung terutama di lingkup Jawa Tengah. Nah, ini yang kemudian saya juga berkeyakinan masing-masing elemen ini akan menggerakkan sel-sel kekuatannya untuk memberikan potensi kemenangan lebih besar, sekaligus juga untuk mengantisipasi bagaimana juga benturan-benturan yang sangat signifikan. Tapi di saat yang sama saya juga yakin di Jawa Tengah ada nama Mas Ganjar, gubernur 2 periode, ada nama Pak Bambang Pacul misalnya, meskipun dua nama itu tampaknya agak kurang akur, tapi ini adalah bagian dari gerakan-gerakan Korea. Nah, kalau Korea-Korea bersatu, saya yakin mereka bisa melakukan perlawanan sangat signifikan untuk meyakinkan kemenangan di Jawa Tengah nanti. Jadi memang ini titik kulminasi yang menjadi panggung bagi bagaimana pola hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP dalam lingkup nasional, tetapi panggungnya pada level di Jawa Tengah. Ya, menarik memang kalau membicarakan Korea tadi. Tapi begini, Mas Umam, kalau Anda melihatnya sekarang sosok Jokowi itu sudah eksplisit tidak menentukan atau mengarahkan dukungan ke salah satu pasangan calon. Sepertinya memang kalau kita lihat kelekatan seharusnya ke pasangan calon nomor urut 2. Apakah demikian atau masih samar-samar nih dukungan Jokowi di Jawa Tengah? Mas Radi, kalau misal kita membaca pola bagaimana pola permainan politik Pak Jokowi, kalau kemudian dulu saat beliau menjadi presiden tidak menunjukkan dukungan secara terbuka kepada salah satu paslon tertentu, tetapi arah politik dari preferensi politik beliau tampaknya menjadi cukup clear, dan itu menjadi sebuah kode keras bagi lingkaran terdekatnya untuk memberikan dukungan kepada siapa yang didukung oleh Pak Jokowi, meskipun beliau tidak pernah menyampaikan secara eksplisit. Tetapi itu adalah dulu ketika beliau berada di posisi presiden, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Nah, pada posisi saat ini beliau dihitung sebagai warga biasa, maka energi kekuatan politik itu relatif lebih terbuka untuk kemudian disematkan
ditunjukkan secara terbuka memberikan dukungan kepada paslon A atau B. Dan kalau misal kita cermati secara lebih detail, memang rekam jejak kedekatan antara Pak Jokowi dengan Pak Lutfi memang jauh lebih intens, dan saya berkeyakinan dan saya pikir ini sudah menjadi rahasia publik, bahkan pada proses pencalonan nama Pak Jokowi termasuk yang diinformasikan oleh let's say sumber-sumber spekulatif, termasuk yang ikut memperjuangkan, meyakinkan supaya Pak Lutfi mendapatkan tiket untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Oleh karena itu, kalaupun nanti kemudian akhirnya Pak Jokowi ikut memberikan dukungan dalam kampanye terbuka, mengerahkan jaringan dan lain sebagainya kepada Pak Lutfi, saya pikir itu sesuatu yang predictable dan itu bukan sesuatu yang mengagetkan bagi kita semua. Oke. Kembali ke Bung Theo, terlepas dari efek apapun, efek Jokowi atau efek Megawati, efek PD Perjuangan, seharusnya ada juga efek Andika Perkasa Hendrar, ada juga efek Lutfi Tasyasin, punya karakter masing-masing lah pasangan calon ini. Karena PR-nya adalah ketika survei Litbang Kompas memotret tingkat pengenalan masing-masing pasangan calon ini masih sangat rendah begitu. Karena masyarakat mengatakan untuk pasangan Andika Hendi ini 47,3% masyarakat belum tahu sosok ini. Begitupun juga dengan pasangan calon nomor urut 2. Nah, apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan keterkenalan atau keterpilihan dari sosok Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi? Mengingat Hendrar Prihadi juga sebenarnya sosok tokoh di Jawa Tengah begitu, Bung Theo. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa karena keterlambatan kita untuk bersosialisasi, memang kan kita startingnya terlambat dibanding Lutfi dan Mas Pak Yasin ya. Tetapi dengan totally Pak Andika dan Hendi selalu fokus turun kepada masyarakat, mensosialisasikan program kerja, menyerap aspirasi masyarakat, dan menunjukkan ketokohan-ketokohan beliau, karakter-karakter beliau dengan kultur Jawa Tengah yang kebetulan sangat melekat di Pak Hendi dan juga Pak Andika, yaitu kultur Jawa Tengah yang sopan, yang santun, yang selalu menunjukkan kearifan dan keramahan merakyat kepada masyarakat Jawa Tengah. Ini yang akan semakin membuat mereka berdua semakin populer dan elektabilitasnya semakin bertambah, dan pemilih akan kembali jatuh cinta kepada Pak Andika dan Mas Hendi tentunya. Dan lebih daripada itu, dengan bekerjanya di partai, relawan, juga rekan-rekan yang mendukung, ini juga akan membantu untuk menaikkan elektabilitas dan pemilih dari Andika Hendi tentunya. Oke, selanjutnya ke Bung Zul. Pertanyaan yang sama untuk Anda juga. Tingkat pengenalan masyarakat Jawa Tengah terhadap pasangan ini masih rendah sekali. Bahwa ada yang menjawab responden 48,4% tidak tahu. Kok bisa, Bung Zul? Mengingat seorang Ahmad Lutfi adalah sebelumnya Kapolda Jawa Tengah, Tasyasin Maimun adalah seorang wakil gubernur Jawa Tengah. Kok bisa masih masyarakat Jawa Tengah masih banyak yang belum tahu sosok-sosok ini? Ya, itulah yang kami sampaikan tadi bahwa Pak Lutfi dan Gus Yassin ini adalah benar-benar dia concernnya itu adalah menyelesaikan permasalahan masyarakat, bukan pencitraan. Pada saat dia menjadi Kapolda, Pak Lutfi, kemudian Gus Yassin menjadi wakil gubernur, bukan concernnya kepada pencitraan. Itu menjadi salah satu. Concernnya adalah menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Misal Gus Yassin dengan prestasinya itu, dengan prestasi pondok pesantren yang diopeni dan lain sebagainya, kemudian kaum disabilitas, perempuan yang diberdayakan dan lain sebagainya. Inilah concern-concern yang dilakukan oleh Gus Yassin maupun Pak Lutfi ketika dia menjadi Kapolda. Itu menunjukkan bahwa ketika waktu Pak Lutfi menjadi Kapolda itu dia tidak untuk mempopulerkan diri, itu menjadi salah satu gitu loh. Jadi dia concern dengan kerjaannya sebagai penegak hukum di Polda. Ini menjadi salah satu, Bung Tio. Jadi artinya bahwa semua isu yang beredar bahwa ada pada saat Kapolda A, B, C, D, I, isu-isu itu sekarang itu terbantahkan kan. Maka dari situ teman-teman Bung Tio, bahwa menjadi salah satu hal yang paling penting itu adalah masyarakat yang 43,1 itu adalah menunggu program. Sekali lagi menunggu program.
masyarakat Jawa Tengah itu sudah pintar, sudah paham siapa saja tokoh-tokohnya, itu sudah mengerti. Saya kira kalau dari sisi popularitas itu jauh lebih tinggi. Yang kedua, terkait dengan keterlibatan Pak Jokowi, kemudian keterlibatan tokoh-tokoh terhadap pasangan 02 ini adalah bentuk kecintaan. Sekali lagi kami ulangi, adalah bentuk kecintaan dari tokoh ini. Nah, kita melihat bahwa hari ini Pak Jokowi itu dekat dengan Pak Lutfi, kemudian Gus Yassin, ini adalah menjadi salah satu modal utama bagi kita untuk memenangkan pilkada ini. Sekali lagi, isu yang ingin atau narasi-narasi yang digaungkan oleh 02 itu bukan pertarungan. Ini itu pesta demokrasi yang riang gembira. Kita itu harus happy, harus senang-senang, karena ini adalah mencari pemimpin 5 tahun ke depan. Mengingat lagi bahwa pemimpin 5 tahun ke depan itu adalah membangun pondasi 20 tahun ke depan Jawa Tengah. Maka jangan salah memilih pemimpin Jawa Tengah itu. Masyarakat Jawa Tengah sudah tahu siapa yang mengerti permasalahan, siapa yang sudah lama di Jawa Tengah, yang sudah berkontribusi untuk Jawa Tengah. Ini adalah menjadi salah satu hal yang paling penting. Karena 5 tahun pertama ini adalah membangun pondasi. Ketika salah kita memilih pemimpin di 5 tahun pertama ini, saya melihat bahwa kalau dari sisi teori teknokratik perencanaan, itu ada di tahun kedua, milestone kedua, milestone ketiga, milestone keempat akan sulit terlancarkan. Maka dari situ, dari sisi visi misi, Paslon 02 itu jauh lebih siap integrasinya dengan program. Mungkin ini adalah menjadi salah satu hal yang concern kita adalah memberdayakan masyarakat, baik itu kaum disabilitas, perempuan, kelompok marginal dan lain sebagainya. Ini adalah menjadi salah satu penyelesaian yang ingin kita selesaikan. Itu. Oke. Baik, kalau kata Bung Zul tadi maklum saja masyarakat tidak kenal karena concernnya pasangan calon nomor urut 2 ini pada kerja dan bukan pencitraan, meskipun sebelumnya karena ini, satu lagi. Nomor urut 2 ini pejabat publik sebelumnya begitu ya. Saya sampaikan. Satu lagi, tagline kita itu memang kerja. Bukan pencitraan gitu loh. Tapi begini, saya mau minta analisis juga dari Mas Umam. Dalam kerja politik sepertinya kerja saja tidak cukup tanpa juga dikenal sama orang siapa yang mengerjakannya begitu kira-kira. Nah, bagaimana menyeimbangkan hal ini, Mas Umam? Ya, bagaimanapun juga memang kerja politik dibutuhkan bagaimana proses sosialisasi dan juga komunikasi kepada basis pemilih loyal, termasuk juga bagaimana kemudian melakukan infiltrasi ke basis pemilih baru. Sehingga kemudian shifting secara elektoral itu bisa terjadi, dan swing voters yang seringkali menjadi penentu kemenangan bagi paslon itu kemudian bisa diperoleh di sana. Nah, ini yang kemudian memang harus diyakinkan, ya, sosialisasi itu menjadi penting, dan proses dalam konteks pada level akar rumput itu yang kemudian dibutuhkan. Tetapi ada faktor lain, Mas Reddy, yang tampaknya tidak bisa dipungkiri akan menjadi faktor penentu dalam konteks pilkada, kemenangan pilkada yang akan datang, yaitu faktor macropolitics dalam konteks politik nasional. Bagaimana kemudian arah kekuatan besar dari kekuatan politik nasional ini akan memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas mesin partai sebagai pengusung, termasuk efektivitas mesin non partai, baik itu yang sifatnya tangible, yang terlihat, maupun yang intangible, yang tidak terlihat. Nah, ini yang kemudian seringkali kemudian menjadi faktor yang cukup signifikan dalam menentukan bagaimana konfigurasi kekuatan elektoral, bagaimana shifting secara elektoral bisa terjadi secara masif. Dan kita lihat kalau misal dari sisi kedekatan konteks macropolitics di level nasional, memang Taci Yassin dalam konteks ini yang berpasangan dengan Pak Lutfi memiliki kedekatan dengan elemen kekuatan yang menang di level nasional, yaitu Pak Prabowo. Tetapi kalau misal kemudian sekali lagi itu tidak bisa kemudian menjadi jaminan apapun. Sekali lagi, basis kekuatan Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai kekuatan merah, sebagai kandang banteng. Dan saya yakin dengan situasi yang tidak ideal ini, PDIP dikepung dari berbagai elemen, saya yakin justru soliditas dan konsolidasi kekuatan mereka menjadi jauh lebih solid, lebih kuat dalam proses pilkada yang akan datang. Nah, ini yang kemudian menjadi faktor di luar faktor-faktor umum, bicara tentang ketokohan, bicara tentang
ideologis, bicara tentang visi, misi, tetapi ada faktor yang cukup signifikan, makropolitics, dan ini harus diantisipasi. Dan saya yakin Mas Theo sudah bisa mengantisipasi itu dengan baik, teman-teman PDIP juga bisa memahami dinamika ini dengan baik, maka apa yang tadi disampaikan oleh Mas Zul dalam konteks tertentu perlu dipertimbangkan, tetapi sel-sel yang bergerak di lapangan tetap kemudian harus diyakinkan sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh strategi politik masing-masing. Ya, saat ini helikopter view-nya masih makropolitics begitu ya, bahwa orang masih melihat secara umum begitu dari kacamata keterpilihan pasangan calon dari masing-masing pasangan calon, baik nomor urut 1 dan nomor urut 2, bahwa betul saat ini juga masyarakat masih menunggu, masyarakat Jawa Tengah khususnya, ini terutama kalau di survei Litbang Kompas ada 42,9% yang menjawab menunggu proses kampanye atau debat. Memang debat ini baru 1 kali dilaksanakan dan survei itu sebelum debat pertama. Nanti juga akan ada debat kedua pada 10 November, debat Pilkada Jawa Tengah. Ini kemungkinan besar akan langsung bisa terlihat masyarakat akan memilih yang mana di Jawa Tengah. Nah, ini yang dalam rentang waktu seminggu ini juga kerja-kerja politik tentunya dari masing-masing tim pasangan calon perlu ditingkatkan lagi, perlu digenjot lagi, mengingat sangat tipis sekali, sangat ketat sekali persaingannya untuk Pilkada Jawa Tengah, baik untuk pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Tas Yassin Maimun. Baik, terima kasih para narasumber saya pagi hari ini. Ada Direktorat Juru Bicara Tim 9 Andika Perkasa Hendrar Prihadi Theo Rudi, tim pakar Ahmad Lutfi Tas Yassin, Zulkifli Gayo, dan analis politik Universitas Paramadina sekaligus Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, sampai jumpa lagi.